Oke, good morning all. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, tempat berbagi mengenai hal-hal yang aku sukai. Ya, semoga bermanfaat buat kalian lah ya. Utamanya untuk anak kimia yang sekarang lagi belajar tentang fitokimia, yang mungkin nyari tutorial di YouTube tentang bagaimana cara menentukan struktur dari zat aktif tumbuhan. Jadi teman-teman, sebelumnya aku mau cerita dulu kalau di tempatku itu fitokimia itu diajarkan sebagai mata kuliah pilihan di semester 5. Jadi di fitokimia tempatku fokusnya itu sekedar mengetahui jenis-jenis zat aktif, kemudian cara isolasinya, isolasi zat aktif dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, kalau di tempatku itu sampai saat ini di akhir semester udah belajar tentang senyawa fenolik, fenol sederhana, tanin, flavonoid, kemudian alkaloid, terpenoid, kemudian jenis-jenis senyawaan poliketida sama glikosida yang terakhir. Oke, jadi di sini aku ingin membahas mengenai soal fitokimia. Kita akan mengklasifikasikan suatu gambar atau struktur tidak jelas yang ada di PowerPoint ini. Kita klasifikasikan dia termasuk keluarga apa, kemudian dia jenisnya yang mana, seperti itu lebih jelasnya. Oke, di sini kita punya soal. Ini namanya senyawa kadinen dari tumbuhan Juniperus oxycedrus L. Struktur kimianya seperti ini. Nah, katanya di soal ini udah disebutin, ini tuh golongan senyawa terpenoid. Sekarang masalah kita adalah disuruh menentukan ini terpenoidnya jenis apa gitu. Soalnya terpenoid kan penamaan terpenoid itu atau klasifikasi terpenoid itu didasarkan pada jumlah C5 yang ada. Jadi sebelum kita membreakdown ini termasuk struktur yang mana, merupakan hemiterpenoid, monoterpenoid, sesquiterpenoid atau triterpenoid, kita harus mengetahui dulu sebenarnya terpenoid itu apa sih. Jadi terpenoid itu, aku hanya ingin bahas secara struktural saja. Terpenoid itu susunan dari beberapa isoprena. Ini typo ya, harusnya isoprena, bukan isoperna. Atau C5. C5 berkali-kali itu adalah namanya terpenoid. Isopren itu C5. C5 berkali-kali itu namanya terpenoid. C5-nya bentuknya kayak gimana kalau isopren? Bisa kita gambarkan di sini. Ceret, ceret, ceret. Oke. Nah, 1, 2, kita bisa di sini C. Ini C, 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 C. CH3, CH, CH2, CH3, CH3. C-nya ada 5. Exactly, yes. Oke. Terus kemudian di dalam terpenoid kita akan harus mengenal yang namanya istilah head dan tail atau kepala dan ekor. Di sini kepalanya, dari sini ke sini kita lingkari saja ya. Di sini adalah bagian kepala dari isoprena. Kemudian di sini adalah bagian ekor dari isoprena atau C5 ini. Oke, perkenalannya cukup segitu dari segi struktur terpenoid. Kemudian klasifikasi lebih lanjutnya, terpenoid itu ada yang hemi, ada yang mono, ada yang sesqui, ada yang di, ada yang tri, masih banyak sebenarnya, kelipatan 5. Pokoknya terpenoid itu dinamai atau diklasifikasikan dengan kelipatan 5. Kalau C-nya cuma 5 atau isoprenanya cuma 1, itu namanya hemi. C-nya 10 atau isoprenanya ada 2, berarti dia mono. Kemudian C15, di mana C5-nya ada 5, C-nya ada 15, C5-nya ada 3 atau isoprenanya ada 3, namanya sesqui. Kemudian C20 itu di C-nya ada 20, berarti dia ada 4 isoprena berjejer-jejer gandengan. Kemudian yang terakhir ada C30, yaitu ketika C5-nya itu jumlahnya ada 6. C-nya itu ada 30 dan isoprena atau C5-nya itu ada 6. Ada 6 gambaran seperti ini. Baik siklik maupun asiklik ya. Kemudian mari kita analisis struktur dari senyawa yang ada di soal. Oke.
Nah, kita mulai dari sini, sebelah kiri. Bebas ya, mau mulai dari mana aja, yang penting dapat kayak gitu. Tapi saya sarankan untuk melakukan perenungan terlebih dahulu sebelum kita benar-benar mencoret-coret. Jadi, di sini, ini adalah kepalanya, segini. Kemudian ini adalah ekornya, metilnya di sini. Kemudian lagi kita mencari, ini kepala, ini ekor. Lagi, ini, dari sini, kepala, ekor. Dapat ya kita, ada berapa? Ada 1, 2, 3. Bisa dilihat ya teman-teman. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya C5. C5-nya ada 3 kali, isoprenanya ada 3 kali. Berarti dia termasuk C15 atau sesquiterpena. Oke, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi terpenoid, sekarang kita akan membahas alkaloid. Alkaloid sendiri merupakan senyawa yang mirip dengan basa. Alkali atau oid itu mirip dengan senyawa alkali seperti itu. Alkaloid ini memang sifatnya basa pada dasarnya. Dia ditemukan pada tumbuhan yang rasanya pahit-pahit. Misal seperti gadung, seperti talas, seperti ketela juga ada sebenarnya. Kemudian yang pahit-pahit, daun pepaya, daun singkong, itu alkaloid ini ternyata juga punya aktivitas sebagai anti cancer. Kemudian seperti tadi, seperti terpenoid yang ada klasifikasi berlanjutnya, alkaloid itu juga ada klasifikasi berlanjutnya, ada klasifikasi lebih mendalam. Alkaloid sendiri itu hanya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada alkaloid yang sebenarnya atau true alkaloid. True alkaloid ini adalah cara mudahnya, cara simpelnya itu adalah kalau struktur alkaloidnya cuma ada N doang, berarti di heterosikliknya ini cuma ada N doang, berarti dia adalah alkaloid sebenarnya. Jadi alkaloid rumus utama untuk mengetahui itu alkaloid atau tidak adalah adanya cincin heterosiklik. Cincin heterosiklik itu artinya cincin yang tidak hanya terdiri dari CH saja. Ada atom O, N, dan lain-lain. Itu pasti alkaloid. Apalagi kalau ada N-nya, itu pasti alkaloid. Ada N lah ya. Ada cincin heterosiklik dan N. Itu pasti adalah alkaloid. Kemudian true alkaloid atau alkaloid sebenarnya, cincin heterosikliknya itu hanya mengandung N doang. Kemudian protoalkaloid itu merupakan turunan dari asam amino. Jangan susah-susah kalau nggak tahu asam amino, kita ambil jalan mudahnya saja, yaitu NH. Kalau ada NH-nya, itu berarti dia protoalkaloid. Kemudian yang terakhir adalah pseudoalkaloid. Ini bukan turunan dari asam amino. Kalau kita melihat ada NH, tapi di strukturnya itu NH-nya itu banyak, nggak cuma satu. Atau bisa NH2 atau NH3, malah kayak gitu, itu namanya pseudoalkaloid. Oke, sekarang seperti itu mudah sekali ya teman-teman. Sekarang kita breakdown struktur yang ada di sini. Ini alkaloid ya, kenapa bisa tahu alkaloid? Karena di sini ada siklik yang ada atom heteronya, yaitu atom O. Nah, berhubung di sini ada cincin heterosiklik pasti di alkaloid, kemudian kita tentukan dia termasuk alkaloid mana. Oh, ternyata di sini ada NH-nya. Kalau NH berarti dia termasuk protoalkaloid. Ya, semudah itu. Di sini berarti jenis alkaloid ini adalah alkaloid. Jenis kedua yaitu protoalkaloid. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, diingat-ingat ya teman-teman. Tadi kalau N doang itu asam amino, itu true alkaloid. Protoalkaloid turunan asam amino ada NH satu kali doang. Kemudian kalau NH2 atau NH-nya buahnya itu baru pseudoalkaloid. Kemudian kita lihat soal yang A di sini. Ini atom hetero, cincin heterosiklik, ada O-nya, ada atom heteronya O. Kemudian ada NH2. NH2 ini bukan N, juga bukan NH.
dia NH2. Kecuali N dan NH2, berarti dia adalah alkaloid jenis ketiga, yaitu pseudoalkaloid. Paham ya di sini? Kemudian selanjutnya soal yang terakhir. Di sini ada atom hetero. O di sini adalah atom heteronya. Ada CH3-nya juga. Nah, di sini tersedia N doang. Seperti tadi ya, kalau N doang berarti dia adalah true alkaloid. Alkaloid yang sebenarnya karena dia merupakan cincin heterosiklik yang mengandung asam amino. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai tips and trick mudah mengetahui senyawa aktif di dalam tumbuhan dari strukturnya, seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kemudian, kalau menurut kalian bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian, bisa kalian share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, pengen tanya-tanya lebih lanjut, mungkin tentang fitokimia atau tentang hal yang lain, bisa bisa tulis komentar di kolom komentarku. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum.